Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل muslimin wa muslimatin. Hadirin para asatidz, para kiai, teman-teman lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita jumpa dan hadir kembali dalam rangkaian kegiatan rutinitas kita Sinbaki Sinau bareng Kiai yang bertepatan pada malam hari ini pas dengan kajian kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali yang insyaallah kita sampai kepada bahasan tentang bab halal dan juga haram. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu yang sudah larut, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi thayyibin al-tahirin wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa Ali ridha zainil abidin bin radhiyallahu anhum, thumma ila jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ila muallif hadha al-kitab al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali أن الله الكريم يده الشوق بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحكمهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak bisa membaca secara utuh bab pada malam hari ini, setidaknya sebagai bentuk tabarrukan terhadap kitab ini dan juga kepada sang muallif. Kita membahas bab tentang halal dan juga haram, bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim, karena yang dimakan akan berimbas, yang dimakan akan berefek kepada output yang lahir dalam tindakan-tindakan juga amalan-amalan dalam kesehariannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Kitabul halal wal haram. Kitab ini menerangkan tentang hal yang halal dan juga haram. Wa huwa al-kitabur rabi'u min rub'il 'adati min kitab Ihya Ulumuddin. Adapun kitab ini merupakan bagian ar-rabi' yang keempat min rub'il 'adat, dari seperempat al-adat, min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tinin lazib
وصلصال ثم ركب وصورته في أحسن تقويم ثم ركب suratahu fi ahsani taqwim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia Allah dan yang telah menciptakan manusia dari tanah, menciptakan manusia min tinin lazib wa salsalin, dari tanah liat. Thumma rakkaba suratahu, kemudian Allah membentuk manusia fi ahsani taqwimin, dalam sebaik-baiknya bentuk. Wa tamma i'tidala thumma ghadahu, kemudian Allah memberi makan fi awwali nashwihi bila banin, dalam awal mula perkembangannya, bila banin, dia minum air susu atau air ASI yang istasfahu min baini faratin wa damin sya'ira, yang air susu itu tadi dipilih oleh Allah dari antaranya kotoran telek, wadamin, dan juga darah sya'ira yang dia mengalir. Yang namanya air susu ASI itu kan hasil daripada antaranya darah dan juga kotoran yang dipilih sedemikian rupa dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalma'iz zalali, seperti air bersih yang mengalir. Thumma hamahu, kemudian Allah menjaga al-insan bima, dengan apa-apa atahu yang Allah berikan, min thayyibati rizki, dari rizki yang baik, andawa ayat du'fi wal inkhilal. Kemudian dengan rizki yang baik itu tadi untuk menghindarkan dari ajakan-ajakan berlaku apes atau berlaku jelek, wan ilhilal, dan juga lepas dari kebaikan. Tsumma qayyada syahwatahu al-ma'adiyata lahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan syahwatahu, keinginan atau syahwatnya, al-mu'adiyata, yang bertentangan atau bertolak belakang, lahu, dengannya kebaikan-kebaikan. Anisatwati wassiyali, dari memaksa untuk melakukan kejelekan. Wa qahara bima iftaradahu alaihi min talabil qut, wa qahara, kemudian memaksa siapa Allah akan syahwat tersebut, bima iftaradahu, dengan apa-apa yang diwajibkan, alaihi, atasnya manusia, min talabil qut, dari mencari bahan makanan pokok al-halal, yang halal. Wa hazama bikasri ajundas syaitan, kemudian dengan makanan halal itu tadi menghancurkan musuh-musuhnya syaitan. Al-mutasyabbira lil-idlal, yang selalu saja tujuannya untuk membuat sesat manusia. Wa laqad kana yajri min ibni adam majrad dam, bahwasanya yang namanya syahwat itu tadi, syaitan itu tadi, dia akan jalan dari anak-anak Adam itu melalui majrad dam, dari jalannya darah. Asyali fadayyaqa alaihi izzatul halal, maka kemudian dipersempit jalan tersebut dengan apa? Izzatul halal, dengan kemuliaan barang-barang yang halal. Sebab barokahnya barang yang halal bisa mempersempit jalur daripada syaitan yang masuknya lewat jalur darah. Wal majalu idka izzatul halali al majriyi wal majali idkana la yubda, apa ini? Idkana la yubda rukuhu, la yubdarikuhu ila a'makil uruqi. Apa maknanya? Bahwa intinya dengan makanan yang halal itu tadi,
Maka yang namanya jalan setan atau musuh atau pasukan-pasukan setan tidak bisa sampai masuk kepada dalamnya otot-otot. Illa syahwatul ma'ilatu ilal ghalabati wal istirsal. Kecuali nanti hanya kepada syahwat-syahwat yang baik ya, atau keinginan-keinginan yang bagus sebab karena yang halal tadi. Fabakiya lama zummat bizimamil halal khaiban khasira. Maka manakala dikendalikan syahwat itu tadi dengan makanan-makanan yang halal, maka khaiban khasira, menjadi merugi dan juga sia-sia apa yang diusahakan oleh junda syaitan. Malahu min nasirin wala walin, ya, tidak memiliki penolongan dan juga wali. Wassalatu ala Muhammadin al-hadi, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad al-hadi, sang pemberi petunjuk, minal dhalali, dari yang sesat. Wa ala alihi khairi ali wasallam tasliman katsira, beserta dengan segenap keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya salam. Amma ba'du faqad qala sallallahu alaihi wasallam talabul halal fariidatun ala kulli muslimin. Baginda Nabi bersabda, mencari yang halal itu hukumnya fardu ala kulli muslimin, kepada setiap orang-orang muslim. Rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Darah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa hadhihi al-fariidatu min baini sa'iril faraid. Adapun fardu ini, mencari makanan yang halal, min baini sa'iril faraid, itu merupakan bagian fardu-fardu yang aqsaha, lebih susah, alal uquli, untuk diterima oleh akal. Alal uquli fahman, diterima oleh akal untuk memahaminya. Wa aqaluha alal jawarihi fi'lan, dan susah untuk dikerjakannya secara perbuatan. Jadi orang nyari yang halal itu menurut akal susah dipahaminya, sedangkan menurut ukuran badan sulit untuk dikerjakannya. Korupsi lebih gampang daripada mencari yang halal misalnya. Mencuri lebih instan daripada bekerja keras, ngangkut-ngangkut yang berat dan lain sebagainya. Maka yang namanya thalabul halal itu menjadi fardu yang paling berat untuk diterima oleh akal, dipahaminya, dan berat untuk dilaksanakan secara perbuatan. Walidzalika indarasa bil kulliyati ilman wa amalan. Maka oleh sebab itu indarasa lebur bil kulliyati, dengan kesemuanya, ilman wa amalan, dengan ilmu dan juga amal. Wa sara ghudu ilmihi sababan lindirasi amalihi id dhanna al-juhal anna al-halala mafqudun. Sampai-sampai nanti kalau sudah bisa lebur dengan ilmu dan juga amal, maka itu akan menjadi sebab untuk leburnya amal. Yang banyak orang-orang bodoh itu mengira annal halala mafqudun, bahwa barang halal itu sudah gak ada. Jadi orang-orang yang juhal, yang jahil, yang bodoh itu sampai-sampai menganggap wah, cari yang halal itu udah susah. Kalau bahasanya Romairan, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal, jangan dulu. Ya, itu orang-orang yang jual sampai berkata annal halala mafqudun. Wong yang halal saja itu sudah mafqudun, susah, sudah gak ada ilang. Wa anna subula dunal usuli ilaihi masdudun, dan jalan menuju ke sana yang halal itu sudah masdud, tertutup. Masya Allah. Oh ini racun gak? Jamu. Kamu pakai es.
dunal wuzuli ilaihi masjidun tertutup wa annahu lam yabqa minat thayyibati illa al-ma'al furat wal hashish. Sampai-sampai dia mengira udah nggak ada yang tersisa, yang halal itu yang tersisa tinggal air sungai, air laut. Kemudian wal hashish, rumput-rumput an-nabiti yang tumbuh fil mawad, di tempat-tempat yang mati. Wa ma'adahu faqad ahbadathul aidil 'adiyati wa afsadathul muamalatul fasidah. Sedangkan yang selebihnya itu sudah tercerabut dengan tangan-tangan yang rusak dan dirusakkan dengan muamalah-muamalah yang jelek. Wa idza ta'addaratil qana'atu bil hasisi minan nabati lam yabqa wajhusi wal ittisa fil muharramati. Ya sudah, kalau demikian cara pandangnya, akhirnya pada ujung-ujungnya yang kepikiran sebenarnya karena sudah underestimate terlebih dahulu, menganggap bahwa yang halal itu sudah tidak ada. Yang ada ya sisa air sungai, sisa air yang turun dari langit, air hujan, terus rumput-rumputan. Itu dianggapnya udah itu yang paling halal. Yang selebih itu harus nyolong, harus mencuri, harus dengan cara-cara yang haram atau cara-cara yang jelek. Akhirnya apa? Ya, terjadi hal-hal yang melampaui batas atau tidak bersesuaian dengan syariat. Bil muharramati farafadu hadzal qutba min ad-din aslan wa lam yadriku bainal amwali farqan wa faslan wa hayhata fal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Padahal kemudian dijawab oleh agama, hayhata ya enggak begitu bro. Fal halalu bayyinun, yang halal ya jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Sedangkan antara yang kedua itu ada perkara-perkara yang disebut syubhat. Wala tazalu hadhihi thalathah muqtarinat, dan yang tiga ini selalu saja berdampingan. Kaifama taqallabatil halat, bagaimanapun bolak-baliknya keadaan, walamma kanat hadhihi bid'atun amma fid dini duruha wastitaru fil khalqi syirauha. Maka nanti akan hadir, akan timbul bid'ah-bid'ah yang baru menjadi umum fid dini, dalam urusan agama, yang itu sangat membahaya, menjadi bahaya, dan terus akan nampak keburukannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Maka kalau sudah demikian kekhawatirannya, wajib kashful ghita, maka wajib ada orang yang harus menyingkap tutup tersebut, anfasadiha, dari kerusakan-kerusakannya, bil irsyad, dengan cara memberi petunjuk ila madrakil farqi bainal halal, untuk bisa mengetahui bedanya antara yang halal wal haram dan haram, wa syubhat, dan juga yang syubhat, ala wajhi tahqiqi wal bayan. Ya, pada akhirnya harus ada orang yang memberi penjelasan terkait dengan yang halal, yang haram, dan juga barang-barang yang syubhat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu nanti terbagi kepada beberapa hal. Landasan dalil dan hukumnya tentu diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Wallahu ta'ala kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Kulu minat tayyibat, makanlah oleh kalian minat tayyibat, dari yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan beramallah yang saleh-saleh. Dan di antara firman Allah yang lainnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta salah seorang di antara kalian bil batili, dengan jalan yang batil. Dan masih banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa ikhtisar atau ulasan-ulasan, ringkasan-ringkasan, diantaranya penjelasan tentang tingkatan halal. Setidaknya tentang tingkat kehalalan dan keharaman itu terbagi kepada beberapa hal. Yang pertama ada tingkatan pertama dan yang paling kecil.
berhati-hati terhadap sesuatu yang telah difatwakan haram oleh seorang mufti bagi orang-orang yang fakir. Tingkatan kedua, sesuatu yang dijauhi oleh orang-orang saleh, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mungkin mengandung hal yang haram meskipun mufti telah memberikan keringanan untuk hal tersebut didasarkan pada realitas yang nampak. Namun secara garis besar sesuatu itu terkait dengan hal-hal yang syubhat. Kemudian tingkatan yang ketiga, sesuatu yang tidak difatwakan sebagai hal yang haram dan tidak masuk dalam kategori barang syubhat, namun jika dimanfaatkan dapat mengantarkan pelakunya jatuh kepada hal yang diharamkan. Dalam masalah ini meninggalkan sesuatu yang tidak diharamkan atau tidak berbahaya karena takut jatuh dalam bahaya jika memanfaatkannya, itu lebih baik. Tingkatan yang keempat, sesuatu yang menurut ketentuan hukum asal diperbolehkan atau tidak berbahaya dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan menjerumuskan seseorang kepada bahaya. Namun sesuatu ini dilakukan bukan karena Allah dan bukan diniatkan untuk meningkatkan ketakwaan beribadah atau dapat menjadi jalan yang memudahkan timbulnya kemakruhan atau maksiat. Menjauhi hal semacam inilah yang dilakukan para siddiqin. Kemudian nanti ada lagi bahasan terkait dengan tingkatan syubhatnya. Ada beberapa standar yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkenaan dengan pembahasan antara yang halal dan juga yang haram. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentu di antara doanya Allahumma rzuqni rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi zaujatan, jadi kita ini kalau doa mintanya rizki yang halal, rizki yang barakah, rizki yang thayyib. Tapi terkadang doa yang dipanjatkan suka tidak bersesuaian dengan amalan yang dikerjakan. Doanya mah kita tadi minta rizki yang halal, minta rizki yang baik, minta rizki yang bagus. Tapi ternyata ada hal-hal yang menabrak dari kaidah-kaidah kehalalan tersebut. Kemudian saya ambil baca ringkasannya. Tingkatan syubhat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, berarti ia telah membebaskan diri atas kehormatan dan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal yang syubhat, berarti ia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya. Penjelasan tentang syubhat dapat dicontohkan seperti berikut. Air hujan sudah pasti kehalalannya sebelum menjadi milik orang lain, dan khamr sudah pasti keharamannya. Adapun hal yang menjadi faktor munculnya syubhat ada 5, yaitu itu tadi, air hujan sudah pasti halalnya sebelum menjadi milik orang lain. Turun dari langit yang namanya air hujan itu yolil am, bisa punya saya, punya Ustaz Hidayat, punya Ustaz Zaitun, Ustaz Izmi. Sebelum air hujan itu ditadah sama sampean 3 itu kemudian dipegang, nah ini punya saya, sudah berarti punya jenengan. Tapi kalau masih di langit, jatuh dia dari atas, itu punya siapa saja boleh. Mang Dayat boleh ikut nadanya, Pak boleh kemudian diklaim hujan turun, jenengan semua tidak boleh ikut nadangin. Kenapa? Karena saya sudah beli itu air hujan dari langit misalnya, gitu ya kan? Itu ngawur, itu halal air hujan itu sebelum dimiliki oleh seseorang. Adapun khamar sudah pasti keharamannya,
Mau dimiliki oleh orang atau oleh orang itu sudah tetap haram, ya, karena memang udah haram. Maka yang syubhat ini, faktor munculnya syubhat ada 5. Pertama, ragu-ragu kepada penyebabnya, apakah berasal dari yang diharamkan ataukah dihalalkan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sifatnya yang sama atau salah satunya lebih menonjol dari yang lain dari segi hukumnya halal atau haram. Jika kemungkinan sifatnya sama, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Namun jika salah satu dari 2 hal sifatnya lebih menonjol dari yang lain, maka hukumnya mengikuti hukum yang lebih menonjol. Hal di atas dapat diperjelas dengan membaginya menjadi 4 bagian berikut. Sesuatu yang sudah diketahui keharamannya secara pasti, namun kemudian muncul keraguan tentang kehalalannya. Contoh, seseorang memanah seekor binatang buruan air, binatang buruan hingga melukainya. Lalu binatang tersebut terjatuh ke dalam air. Ketika menemukannya, binatang itu telah mati. Di sini ia tidak tahu apakah matinya karena tenggelam ataukah akibat luka. Dia buruannya jatuh ke air. Begitu disamperin, mati. Dia ragu-ragu nih matinya karena luka sebab buruan apa karena kecemplung di airnya, gitu ya. Maka dalam kasus ini binatang tersebut hukumnya haram karena ketentuan hukum asalnya adalah haram, kecuali jika ia mati dengan cara tertentu. Namun muncul keraguan terhadap cara tertentu ini. Dalam hal ini keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Yang kedua, sesuatu yang sudah diketahui kehalalannya secara pasti dan diragukan keharamannya. Halalnya diketahui pasti, cuma diragukan keharamannya. Contoh, 2 orang lelaki menikahi 2 orang perempuan. 2 orang lelaki menikahi 2 orang perempuan. Dan ini halal. Halal ya? Ya halal kalau 2 laki-laki menikahi 2 perempuan, berarti masing-masing kan itu berarti ya? Ya masing-masing. Ya nggak boleh 2 perempuan menikahi 1 laki-laki. Tapi kalau 1 laki-laki menikahi 2, itu boleh? Halal itu ya? Halal ya. 2 laki-laki menikahi 2 perempuan dan ini halal. Lalu pada saat itu seekor burung terbang. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, jika yang terbang itu adalah burung gagak, maka istriku tertalak. Sedangkan lelaki yang satunya berkata, jika yang terbang itu bukan burung gagak, maka istriku yang tertalak. Jika ternyata jenis burung tersebut tidak dapat diketahui secara pasti burung gagak atau bukan, maka pernikahan itu sama sekali tidak boleh dihukumi haram. Ya, karena samar-samar, ini yang burung gagak juga bukan, yang satu lagi juga bukan. Yang ketiga, hukum asalnya adalah haram, namun dengan tidak disangka-sangka. Hukum asalnya adalah haram, namun dengan tidak disangka-sangka terjadi hal lain yang mengharuskan sesuatu tersebut dihukumi halal, didasarkan pada dugaan kuat, meskipun kehalalannya masih tetap diragukan. Contohnya, seseorang memanah binatang buruan dan binatang itu langsung lari menghilang. Setelah ditemukan, ternyata sudah mati. Di tubuhnya tidak ditemukan bekas yang menyebabkan kematiannya selain bekas anak panah yang mengenainya. Namun meski demikian masih ada kemungkinan lain yang menyebabkan kematiannya. Sebab bisa jadi binatang itu mati karena jatuh atau karena hal lain selain terkena anak panah. Jika secara zahir kelihatannya binatang itu mati karena tertabrak atau jatuh, maka hukumnya disamakan dengan bagian pertama, diharamkan. Dalam kasus ini ada beberapa pendapat yang berbeda dari Imam Syafi'i, dan pendapat beliau yang terpilih adalah binatang itu halal.
Kemudian yang berikutnya, hukum kehalalannya sudah diketahui, namun kemudian berubah dengan lebih condong dihukumi haram karena adanya dugaan kuat yang mengharamkannya, didasarkan pada sebab-sebab yang mu'tabar secara syar'i. Jika ini terjadi, maka hukum yang pertama halal menjadi gugur karena posisinya yang lemah, untuk kemudian dihukumi haram atas dugaan yang kuat. Contoh, seseorang memiliki dugaan kuat bahwa salah satu dari dua tempayan air yang ada bekas daripada najis didasarkan pada tanda-tanda tertentu yang mengharuskan munculnya dugaan kuat tersebut. Dalam kasus seperti ini ia harus mendahulukan dugaan kuatnya. Oleh karenanya haram hukumnya minum dari tempayan tersebut, sebagaimana ia tidak diperbolehkan berwudu darinya. Syubhat-syubhat tingkatan-tingkatannya. Kemudian kedua, ragu akan terjadinya percampuran. Hal ini bisa terjadi saat yang haram bercampur dengan yang halal, sehingga situasinya menjadi samar, membingungkan, dan tidak dapat dibedakan. Percampuran ini bisa terjadi karena jumlahnya yang tidak terhitung dari kedua hal, atau dari salah satunya, atau karena jumlahnya yang terbatas. Jika terjadi percampuran, maka ada dua kemungkinan, yaitu bisa jadi percampuran tersebut antara barang cair yang sulit dibedakan, atau percampuran yang dapat dibedakan seperti percampuran antara budak dan non-budak. Yang agak sulit dibedakan yang cair. Bagaimana membedakan antara yang cair, jumlah volumenya. Tapi ada juga yang percampurannya bisa dibedakan, ya, makhluk hidup antara yang budak dengan yang non-budak. Bagian ini dapat diperjelas dengan mengelompokkannya ke beberapa bagian berikut. 1. Benda yang haram tidak diketahui secara jelas karena berada di antara beberapa benda lainnya. Jadi ada benda haram tapi nggak kita ketahui nih secara jelas, karena yang haram ini berada di antara beberapa benda lainnya yang serupa, yang jumlahnya jelas. Misalnya bangkai kambing yang bercampur dengan 10 ekor kambing sembelihan, atau saudara satu susuan yang bercampur dengan 10 wanita lainnya. Jika ini yang terjadi, maka berdasarkan pada ijma' harus dijauhi, karena tidak ada daerah yang dapat diijtihadi dari ke-10 ekor kambing atau wanita tersebut. 1 ekor kambing yang tadi bangkai kambing, 1 ekor bangkai kambing yang bercampur dengan 10 ekor kambing sembelihan. Dia sudah bercampur, atau ada saudara sesusuan yang bercampur dengan 10 wanita. Karena sudah saking sulitnya untuk mengijtihadkan atau memilih, maka hal yang seperti ini ya sudah dianggap oleh para ulama berdasarkan ijma' harus dijauhi, karena tidak ada daerah yang dapat diijtihadi dari ke-10 ekor kambing atau wanita tersebut. Oh ini kambing yang satu ini bangkai, yang 10 itu sembelihannya halal. Tapi karena sudah sulit untuk mengijtihadkannya, untuk memilihkannya, ya sudah, daripada nanti yang kemakan bercampur dengan yang bangkai, dijauhi saja. Yang kedua, jumlah yang haram terbatas. Misalnya 10 saudara perempuan sesusuan bercampur dengan wanita-wanita yang berada dalam sebuah kota besar. Berarti ini kondisinya 10 saudara sesusuan itu berarti dia nggak tahu ya, ini saudara sesusuannya apa bukan. Ada 10 bercampur di kota yang besar. Ada 10 perempuan susuan, tapi bercampur dengan perempuan lain yang jumlahnya sangat besar, sehingga sudah sulit lagi untuk memilih dan memilah. Wanita yang berada dalam sebuah kota besar, maka tidak diharamkan menikahi wanita penduduk kota itu. Alasannya adalah karena jumlah wanita yang ada jauh lebih banyak daripada hanya 10 orang saudara. Di Balikpapan
Ada saudara sesusuan perempuan 10, tapi perempuan Balikpapannya ada 200.000 misalnya. Nah istihadnya kok khawatir subhat nikahi saudara sesusuannya, dia malah gak ragu-ragu, ya. Karena jumlah perempuan lebih banyak daripada saudara sesusuannya, maka ya sudah dianggapnya boleh untuk menikahi perempuan di kota tersebut, karena jumlahnya jauh lebih besar daripada persentase saudara sesusuannya, maka tidak diharamkan. Alasannya adalah karena jumlah wanita yang ada jauh lebih banyak daripada hanya 10 orang saudaranya. Di samping itu barang siapa yang ditinggal mati istrinya, maka tidak ada larangan baginya untuk menikah lagi. Contoh lagi, ditinggal mati istrinya, tidak dilarang menikah lagi. Kalau istrinya belum mati, langkahi dulu Mbak. Ya langkahi dulu. Suruh mati dulu gitu istrinya ya. Oh itu berarti ketahuan niatnya. Meskipun seseorang mengetahui bahwa harta yang beredar di dunia telah bercampur dengan yang haram, namun tidak diharamkan baginya memakan dan melakukan jual beli terhadap harta tersebut. Kondisi kita hari ini lah ya. Ya kita kan tidak bisa yakin 100% bahwa harta yang berputar hari ini itu 100% halalnya. Tapi kalau kemudian mengambil keputusan tidak mau bermuamalah, bertransaksi dengan kondisi hari ini, ya pasti kita akan susah sendiri, pasti kita akan repot sendiri. Maka namun tidak diharapkan baginya memakan dan melakukan jual beli terhadap harta tersebut, sebab Allah tidak menjadikan kesempitan bagi manusia dalam beragama. Alasannya itu sangat indah sekali, karena Allah tidak ingin menjadikan kesempitan bagi manusia dalam beragama. Ya andai mau dibuat yang sempit ya seperti itu tadi, tahu. Ya kita tahu lah ya, hari ini gak semuanya yang beredar itu murni halalnya. Ya pasti kan sudah campur aduk dengan barang-barang atau dengan transaksi-transaksi yang modelnya bermacam-macam. Sehingga agama tidak menuntut untuk benar-benar menelisik secara dalam, dan tidak mengharamkan untuk melakukan jual beli atau transaksi apabila ada barang yang haram tercampur dengan sesuatu yang halal. Dan ini berdasarkan kepada Allah menjadikan kesempitan bagi Allah tidak menjadikan kesempitan bagi manusia dalam beragama. Yang ketiga, barang yang haram dan yang halal bercampur jumlahnya, tidak terbatas seperti harta atau uang yang beredar di zaman sekarang. Ya ini contohnya. Hari ini beredarnya uang udah gak terbatas, bercampur antara rupiah, dolar, bahkan antar negara. Ya, itu kan sudah. Yang haram dan yang halal bercampur jumlahnya, tidak terbatas seperti harta atau uang yang beredar di zaman sekarang. Menurut pendapat yang terpilih dalam kasus seperti ini adalah tidak ada larangan untuk menggunakan harta atau uang yang ada. Ya, kita punya uang, jangan-jangan uang itu habis dipegang, mohon maaf, oleh orang yang dapat dengan cara mencuri misalnya. Iya toh, ada pencuri, dia beli sesuatu, beli kerupuk lah misalnya, beli kerupuk misalnya ya, beli kerupuk dari uang hasil mencuri. Apakah kemudian orang yang menjual kerupuk itu harus bertanya kepada si pembeli, sebelum sampean beli kerupuk saya mau tanya dulu, kira-kira duit sampean duit halal apa yang haram gitu ya? Nah, dari duit beli kerupuk atau beli figuran lah misalnya saya itu beli kerupuk Ustaz Ismi gitu kan, beli kerupuk aja lah, beli kerupuk lah. Ustaz Ismi ya nggak tahu duit itu mau dari mana-mana ya beliau terima. Nanti duit itu beliau putar lagi, belanjakan ke tempat di mana asal pengambilan
terus muter seperti itu. Dari yang nyolong, atau ya jangan-jangan nyampe juga ke kita ini. Ya jangan-jangan duitnya itu ya pernah nyampe ke kita juga. Saya pernah ngeliat satu video pendek betapa bahwa duit itu berputar. Ada orang jatuh duitnya, dia tahu bahwa itu duit dia karena ada tandanya. Duit itu kemudian diambil oleh seseorang, yang seseorang ini mencoba untuk mengembalikannya karena nggak ketemu sama orangnya. Akhirnya dia pakai untuk bertransaksi. Bertransaksi terus dipakai lagi bertransaksi oleh yang lainnya. Sampai akhirnya duit itu balik ke orang yang pertama kali punya, yang duitnya itu jatuh. Ya walaupun boleh jadi duit itu bukan pertama kali dari dia, entah dari mana, tapi dia tahu bahwa itu duit punyanya dia. Berputar duit itu. Ya, jangan-jangan kita juga ngalamin itu. 100.000 yang kemarin kita pegang duitnya sama, jangan-jangan orang balik lagi kita itu duitnya gitu ya. Karena kan muter. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk nanti diantaranya juga ada larangan untuk tidak mempertanyakan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau mau tanya sama orang lain, Ustaz Izmi, sampean kok ini kelihatan enak betul, dari mana sampean ini dapat duitnya? Oh, misalnya itu ya. Itu kalau orang itu misalnya bentuk pertanyaannya lebih menaruh kepada curiga, kemudian orang yang ditanya juga memang dalam tanda kutip cara mendapatkan hartanya dengan cara yang kurang baik, itu mesti pada akhirnya hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak bagus, akan merusak silaturahim. Sudah tanya sama orang yang lainnya, jangan langsung tanya kepada orangnya. Itu ada diantaranya adab-adab demikian. Hadirin yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya dikembalikan kepada teman-teman untuk menambahkan yang berkenaan dengan halal dan juga haram. Sebelum kita tutup acara ini, seperti biasanya jam 22.30 kita selesai. Walaupun mulainya udah setengah 10. Nah, itunya ketua itu jam 22.30 selesai. Ya, berarti 4 menit lagi. Monggo silakan. Nah, di antaranya nanti begini juga ya. Apakah ketika seseorang mendapatkan harta yang kemudian hartanya itu misalnya bercampur bainal halal wal haram, apa yang harus dia lakukan terkait dengan harta-harta yang dia punya? Dia kerjanya di tempat halal, kunyit ya. Kerjanya di tempat halal, tapi ada perilaku-perilaku yang semestinya itu bukan menjadi haknya, tapi dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Kita anggap korupsi lah, begitulah gampangannya. Yang halal itu kan berarti gajinya plus tunjangannya, misal gaji 5 juta sama tunjangan sebulan dapat 10 juta. Tapi yang di luar gaji dan tunjangannya itu tiba-tiba dia dapat duit nominalnya 100 juta. Yang 100 juta ini tidak didapati dengan jalan yang prosedural, atau yang memang benar secara aturan negara itu keliru, dia tidak boleh melakukan itu. Berarti kan otomatis yang korupsi ini hukumnya haram, yang 10 juta hukumnya halal.
Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ketika dia misalnya sadar mulai ingin memperbaiki makanan-makanan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, maka yang pertama diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dalam konsep negara yang penguasanya itu berhak untuk memaksa dia segera bertaubat dan memisahkan harta yang halal dengan yang haram. Maka nanti dipisahkan antara yang halal dengan yang haram. Nah, persoalannya itu saking bercampurnya sehingga dia nggak tahu yang halalnya berapa, yang haramnya berapa. Ini yang ribet ini ya. Kalau yang ini 10 juta halalnya masih jelas. Ini yang 100 juta haramnya gampang dia misahinnya. Ini karena sudah berlangsung lama melakukannya sampai akhirnya duitnya miliaran misalnya. Ya sudah, maka kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, caranya dengan ditakdir, dikira-kira. Tapi kira-kiranya jangan cari yang enak. Kayaknya yang halalnya lebih banyak daripada yang haramnya. Padahal ternyata dia sadar juga yang haramnya lebih banyak daripada yang halalnya. Maka kalau sudah demikian dikira-kira dipisahkan yang halal yang haram, dikemanakan harta yang haram itu tadi? Boleh disedekahkan. Boleh kalau orang korupsi berarti dikembalikan kepada negara. Kalau konsepnya Baitul Mal berarti dikembalikan ke Baitul Mal. Boleh untuk yang bersifat maslahat bangunan, rumah sakit, bahkan termasuk masjid boleh. Termasuk masjid. Karena dengan catatannya bahwa orang tersebut bertaubat kepada Allah. Kita ingat bahasan tentang fikul qaul itu ya, yang berkenaan dengan harta. Babnya kalau nggak salah bab sedekah. Bab sedekah, bagaimana kalau ada orang punya harta yang haram, maka diantaranya dia diperintah taubat terlebih dahulu. Nah, dalam kitab Ihya ini disuruh taubat dahulu, dipisahkan yang halal dengan yang haram. Yang haramnya mau dikemanakan? Karena kan tidak boleh dimakan sama dia. Barang yang haram kok dimakan. Maka menurut pendapat para ulama dan diantaranya Al-Imam Al-Ghazali, boleh ditasarrufkan untuk kemaslahatan umat. Boleh. Masjid boleh. Maka kalau ada orang tiba-tiba kok sedekah gede ke masjid, jenengan nggak usah tanya, Pak. Loh, kok ini sampean nyumbang sampai 500 juta, ini kira-kira halal kan? Haram misalnya gitu. Terus tersinggung, wes nggak jadi, tak kasih masjid yang lain aja ya. Malah apes jadinya. Udah terima saja. Wong juga kita nggak diperintahkan untuk mempertanyakan itu. Nggak diperintahkan untuk mempertanyakan itu. Maka dipisahkan hartanya. Oke, Bapak, tanggapan Bapak? Ustaz di sini. Tapi mic-nya nggak nyampe sini nih. Maju. Tambahan. Ini sudah ada. Ayo, Ustaz di sini. Aman? Kalau kurang lanjut ke depan.
Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Bisa dulu sih kok. Iya. Ada yang mau ditambah Bang? Oh, jodoh. Kan nggak ada konsep bertanya kita di sini Pak. Menambahkan, ada pertanyaan jawab sendiri. Ya. Ojo tak. Ya, Kak. Ya. Sebelah sini. Sampai sini. Masuk wadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, di sini dibahas bagaimana hukumnya kita bermuamalah dengan uang hasil judi atau hal-hal yang tidak baik. Misalnya yang membeli itu dari kita tahulah kerjaannya seperti itu bagaimana muamalahnya. Kalau di sini hukumnya makruh. Dijelaskan dalam kitab Yanah juz 2 halaman 214. Faidatun qala fil majmu' yukrahu al-akhdhu mimman biyadihi halalun wa haramun. Jadi ketika kita bertransaksi atau mengambil uang darinya yang mana terdapat uang halal dan haram, itu hanya sekedar makruh. Terus bagaimana pendapatnya Imam Ghazali yang mengharamkan ketika seseorang itu lebih banyak harta haramnya? Di sini dikomentari oleh penulisnya Yana, termasuk pendapat yang sesat. Dalam artian secara muamalahnya sekedar makruh, tidak sampai haram. Ini yang jelas ya, yang jelas misalnya kalau di sini contohnya adalah seperti penguasa atau yang mempunyai pekerjaan yang tidak baik, nah itu hukumnya sekedar makruh. Jadi kayak penjual misalnya yang membeli itu ya seperti tadi, sebenarnya tidak perlu ditanyakan sampean ini uangnya dari mana, meskipun kita sudah tahu orang itu bekerja seperti itu. Nah, sebaiknya kita nggak usah bertanya, itu nggak apa-apa, hanya sekedar makruh. Dan tadi saya lihat di Maidhatul Mukminin, kita itu jangan terlalu dirami kecuali di dekatnya orang-orang yang alim. Ada di situ ya, tadi dibacanya itu. Jadi kembali ke tadi, kita itu tidak perlu mempertanyakan uang yang dibelanjakan ke kita. Misalnya kita jualan makanan atau jual kerupuk atau jual figura atau jual apa, gak usah bertanya dari mana uangnya mas, gak usah. Tahu dari mana uangnya Pak, gak usah. Meskipun kita sudah tahu kerjaannya apa, seperti itu. Nah kalau memang kita tahu, bagaimana sikap kita? Lebih baik ya diam, karena sekedar makruh saja. Nah soal memakannya nanti kembali ke diri kita masing-masing. Ya mungkin itu tambahnya, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tambahan dari Lora, berarti mewakili Ustaz di sini juga ya? Ya. Sudah? Sudah? Enggak, ngelihat wajah sampai kayaknya ada yang mau ditambahkan gitu. Mau kalau mau ditambahkan gitu. Hah? Sudah, boleh. Ya, atur suwun. Baik, terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini dengan segala keterbatasan teman-teman yang hadir karena cuaca yang mendung, hujan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini.
tabarukan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan pengakuan dari sang muallif kitab dan juga bisa menyusuri jalan-jalan kebaikan yang kita pakai untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an karam ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an karam ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.